عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatul iman rahmani Allah wa iyyakum. Kita berjumpa kembali. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita taufik untuk berupaya dan senantiasa mempelajari apa yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yakni kalamullah, Al-Quranul Karim, dan hadis Nabi SAW yang mulia. Yang keduanya menjadi petunjuk bagi siapa saja yang mencari kebenaran. Ikhwatul iman azza wa iyyakum. Kita ketahui bahwasanya ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri khas mereka adalah mencintai ilmu, dan mereka senantiasa mempelajari ilmu sebagaimana pendahulu mereka, yakni para sahabat, para tabi'in, yaitu salafus salih. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa perhatian terhadap ilmu yang besar ini. Semoga di majelisnya kita ini merupakan salah satu pertanda bahwasanya kita mencintai salafus salih dan kita berupaya untuk mengikuti jalan mereka. Kita memohon kepada Allah SWT agar Allah Ta'ala meridai kita semuanya. Ikhwatul iman azza wa iyyakum. Sebelum kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqh al-Wajiz ini, saya ingin mengulang satu pembahasan yang pertemuan kemarin sedikit keliru, ya, tentunya banyak keliru. Di halaman 112, Dunu'ul Musalli minas sutrah. Kemarin muallif hafizallahu taala menyampaikan tentang jarak antara orang yang salat dengan sutrah. Dalam pembahasan ini muallif mendatangkan dua hadis. Yang pertama hadis Bilal menyebutkan bahwasanya Nabi SAW salat, jarak antara beliau dengan jidar, yakni dengan dinding, seukuran 3 dhira'. Kemudian disebutkan oleh muallif hafizallahu taala wa dzalika fi halil qiyam, ini ketika posisi berdiri. Jadi jarak antara musalli dengan jidar atau dengan sutrah yaitu sekitar 3 dhira'. Kemudian satu hadis lagi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamaru syati. Adalah jarak antara tempat salatnya Nabi dan antara jidar, dinding, yaitu seukuran berjalannya kambing. Mu'allif mengatakan wa dzalika fi halis sujud, ini dalam keadaan sujud. Ya. Disebutkan dalam penjelasan hadis ini, qila baina mawdi'i sujudihi wa bainal jidari alladhi fi qiblatihi miqdaru mamari syati wa hadha huwa sahabu li'anna mamara syati qarabatu nisfi dhira'. Jadi dikatakan bahwasanya jarak antara tempat sujudnya Nabi SAW
dengan dinding atau dengan sutra yang menuju ke kiblat, ya, yang mengarah ke kiblat, yaitu seukuran berjalannya kambing. Dan ini yang benar, karena jalannya kambing mamarisha, di mana kami bisa melewati suatu jalan itu seukuran setengah dhira. Jadi hadis ini dari Sahal bin Sa'ad ini menyebutkan tentang jarak letak sujudnya Nabi dengan sutroh itu seukuran berlalunya kambing, ini setengah dhira. Nah, dan selanjutnya ikhwatul iman, kita melanjutkan pembahasan sekarang di halaman 118, As-Sunanul Fi'liyah. Setelah sebelumnya kita membacakan tentang sunnah-sunnah qauliyah, sekarang sunan fi'liyah, sunnah-sunnah fi'liyah. Belum selesai? Sampai? Raqam khamis. Baik. Kita masih di sunan qauliyah. Ya. Halaman 116 yang kelima. Sunnah-sunnah qauliyah yang kelima, at-tasbihu fir ruku'i was sujud. Bertasbih di waktu ruku' dan di waktu sujud. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqulu fi ruku'ihi, maka beliau itu berkata di waktu rukuknya, Subhana rabbiyal azim, wa fi sujudihi, dan di waktu sujudnya mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Ya, hadis sahih riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi. Nah, jadi termasuk sunnah qauliyah ikhwah, yaitu membaca tasbih di waktu rukuk dan sujud. Adapun ketika rukuk yang dibaca adalah Subhana rabbiyal azim. Ketika sujud Subhana rabbiyal a'la. Ya. Kemudian Ma'alif mendatangkan satu hadis lagi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a." Adalah Rasulullah SAW ketika beliau rukuk, qala, beliau membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, ada tambahan wa bihamdi. Salasan, beliau mengucapkan itu 3 kali. Wa idza sajada qala, dan ketika sujud beliau membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini ada tambahan wa bihamdi salasan 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud, Baihaqi, ya. Hadis ini juga dinilai sahih. Nah, jadi ini adalah bagian dari sunnah qauliyah ikhwah. Bisa kita baca Subhana rabbiyal azim, atau kita tambahkan dengan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kedua-duanya telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu pula ketika sujud misalnya kita cukup membaca Subhana rabbiyal a'la boleh. Ini riwayatnya juga sabit. Kita tambahkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ini juga telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di sana sebenarnya banyak, ya, yakni ada beberapa zikir selain ini yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu kita juga bisa membaca. Bahkan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mentarghib kita, memotivasi kita untuk tidak meninggalkan bacaan-bacaan sunnah yang lainnya. Semisal Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, ya, atau Subhana Quddus Rabbul Malaikati Waruh, dan beberapa yang lainnya, ya, agar kita bisa mengamalkan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Azkar. Hendaknya kita, seorang muslim atau seorang penuntut ilmu secara khusus, ketika melewati hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah sah, maka kita upayakan untuk diamalkan. Terlebih itu wajib misalnya, kita harus berupaya keras untuk mengamalkannya. Kalau seandainya itu sunnah, maka kita juga untuk tidak mengabaikannya. Kata Imam Nawawi, alal aqalli marratan wahidah. Minimal itu kita lakukan walaupun sekali. Ya. Tetapi
alangkah kecilnya atau sedikitnya kecintaan kita kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian ya. Baik. Kemudian yang keenam, ikhwah, di antara sunnah qauliyah adalah az-ziyadatu fil i'tidal min ar-ruku' ala qawli rabbana walakal hamdu. Menambahkan ucapan ketika i'tidal. I'tidal ini bangkit dari ruku', posisi tegak, berdiri ya. Mengucapkan rabbana walakal hamdu ini minimal. Dan sebagian ulama mengatakan ini ya wajib. Rabbana walakal hamdu itu termasuk wajib. Nah, di antara sunnahnya adalah menambah bi'ihda hadhihi ziyadati dengan salah satu dari tambahan-tambahan berikut ya. Misalnya dengan menambahkan mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, bisa kita tambahkan dengan lafaz seperti ini. Secara makna ya, secara arti, Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, hanya milikmu lah segala pujian. Mil as-samawati wa mil al-ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari setelah itu ya. Ini bisa kita tambahkan setelah kita membaca Rabbana walakal hamdu ketika kita i'tidal. Fa in syaa'a iktasara ala hadhihi ziyadah. Kalau dia mau, dia bisa mencukupkan dengan tambahan ini. Ya, sampai wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa in syaa'a atammaha biqaulihi, kalau dia mau, dia bisa menyempurnakan dengan mengucapkan ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Ini kalau kita ingin lebih lengkap lagi. Nah, tentunya ini bisa atau kita upayakan untuk diamalkan ya. Terlebih ketika kita sholat sendirian, agar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Di antara maknanya, ikhwah, kalau kita terjemahkan, ahlas sana'i wal majdi, ya, yakni engkau ya Allah ahlas sana, yang berhak untuk mendapatkan sanjungan, wal majdi, dan keagungan ya. Al majdu itu apa? Yang berkumpul padanya sifat-sifat kesempurnaan. Ahakuma qala al abdu, sehak apa yang diucapkan seorang hamba ya. Ahakuma qala al abdu, sehak-hak apa yang diucapkan seorang hamba. Wa kulluna laka abdun, dan kami semuanya adalah hamba bagimu. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang menghalangi terhadap apa yang engkau beri. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi lima mana'ta, terhadap apa yang engkau tahan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak bermanfaat bagi orang yang memiliki jadd ya. Jadd di sini bermakna kekayaan. Minka, yakni dari azabmu, al jaddu, kekayaan tersebut. Maksudnya orang yang memiliki kekayaan atau kedudukan tidak bermanfaat dari azab Allah SWT kalau dia tidak membawa iman dan amal. Baik. Ini lafaz yang disunahkan yang kita baca ketika i'tidal, ikhwah. Dan kalau kita renungkan dari makna zikir ini ya, maka kita mengokohkan keimanan kita terhadap takdir ya. Dan mengimani takdir itu memberikan faedah ketenangan jiwa. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang menghalangi apa yang engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang engkau halangi ya. Kemudian mu'alif melanjutkan, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Atau bisa kita tambahkan tadi dengan lafaz seperti ini. Misalnya sami Allah liman hamidah, kita baca Rabbana walakal hamdu. Kemudian kita lanjutkan Rabbana walakal hamdu, misalnya afan. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Ya, sekali waktu kita juga bisa menambah dengan kalimat seperti ini. Yang secara arti ikhwah, Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, milikmu lah segala pujian, hamdan katsiran dengan pujian yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan alaih yang diberkahi. Kama yuhibbu Rabbuna sebagaimana Rabb kami menyukainya, wa yarda dan sebagaimana Rabb kami meridhoinya. Itu terjemah dari tambahan zikir yang kita baca ketika i'tidal. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Kita lanjut ikhwah. Sunnah qauliyah yang ketujuh, ad-du'a baina sajadataini. Sekarang berdoa di antara dua sujud. Ini posisi duduk ya. Kita duduk di antara dua sujud. Dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini, Rabbighfirli Rabbighfirli. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan di posisi di antara dua sujud, yakni ketika duduk, Rabbighfirli Rabbighfirli. Ya. Secara arti wahai Rabb ampunilah aku, wahai Rabb ampunilah aku. Nah, ini minimal yang kita baca ketika jalsah baina sajdatain, ketika duduk di antara dua sujud. Nah. Kalimatnya singkat ikhwan ya. Kalimatnya singkat, akan tetapi kalimat ini sangat besar sekali. Rasulullah SAW mengajarkan kita kalimat yang singkat tetapi ini sangat kita butuhkan. Kita semuanya membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan mencontohkan kita untuk memperbanyak istighfar. Ya. Dan di antara doa yang mustajab yaitu doa yang kita baca ketika sholat. Dan sholat itu mencakup banyak jenis-jenis ibadah. Ada berdiri tunduk kepada Allah SWT, ada ruku, ada sujud, ada qiraatul Quran, ada tasbih, ada takbir. Di antaranya ada istighfar ya. Maka diupayakan seseorang ketika sholat itu dia merenungkan dan menghadirkan hatinya. Kemudian dari Ibnu Abbas ya, kita masih melanjutkan doa di antara dua sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan di antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, ya Allah rahmatilah atau kasihanilah aku, wajburni dan tambahlah kekuranganku, wahdini berilah petunjuk kepadaku, warzuqni dan berikanlah aku rizki. Ya. Dalam Bahjatun Nadhirin, Syekh Salim ketika melewati hadis ini beliau menyebutkan bahwasanya doa ini menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kita meminta ampunan, rahmat, ya. Kemudian ditambal kekurangan amalan kita. Ya, ini semuanya berfaedah untuk akhirat. Wahdini warzuqni, minta hidayah dan rezeki itu manfaat di dunia. Baik. Kita lanjutkan sunnah qauliyah yang ke-8. As-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil awwali. Kita disunahkan untuk membaca salawat kepada Nabi setelah tasyahud awal. Ya, tasyahud awal itu letaknya 2 rakaat. Ya, setiap kali 2 rakaat. Untuk salat yang rakaatnya lebih dari 2, salat maghrib misalnya 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, zuhur, asar, maka di setiap kali 2 rakaat kita disunahkan, bukan disunahkan lagi ya, tapi wajib untuk tasyahud awal. Jadi tasyahud awal termasuk wajib. Kalau kita lupa maka tasyahud awal itu diganti dengan sujud sahwi. Nah, di tasyahud awal itu ya
Yang kita baca sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan dan beberapa ulama yang lainnya, untuk tasyahud awal itu kita cukup berhenti di syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya, sebagian ulama seperti itu. Tetapi kalau kita tambah sholawat, ya, untuk Syekh Albani, Syekh Abdul Azim dan yang semisal mereka itu menganggap itu sunnah berdasarkan beberapa hadis yang akan kita baca. Ya. Bersalawat kepada Nabi SAW ba'da tasyahudil awal, setelah tasyahud awal li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena itu perbuatan Nabi SAW. Zalika an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, Aisyah mengatakan, kunna na'udhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu. Kami menghitung, maksudnya menganggap itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW, siwaknya. Kami menghitung siwaknya dan tahurnya, bersucinya. Fayab'atsuhu Allahu fi ma syaa ayyab'atsahu minal lail. Kata Aisyah, lalu Allah Ta'ala membangunkan Nabi SAW pada apa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk beliau bangun dari waktu malam. Ya, kalau kita lihat ikhwan, akwalnya para sahabat mencerminkan sempurna tauhid mereka, ya. Jadi para sahabat itu kalau berbicara nampak sempurnanya tauhid mereka. Ketika seseorang beramal itu mereka tidak menisbahkan amal, ya, semata-mata atau mujarrad, ya, istilahnya amal ini murni dari perbuatan hamba, tidak. Karena Ahlussunnah wal Jamaah, ya, terkait dengan amal itu gimana, ikhwan? Ya, amal itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal kalian. Oleh karena itu Ahlussunnah ketika mereka mendapati amaliyah salihah, ya, maka mereka memuji Allah SWT atas taufiknya, tidak menisbahkan amalan itu mutlak kepada dirinya sendiri. Ya. Lihat, ya, dalam hadis ini Aisyah menceritakan Allah Ta'ala membangkitkan beliau SAW pada apa yang Allah Ta'ala kehendaki di waktu malam. Ya. Oleh karena itulah sebagian salaf, ya, seingat saya Sufyan Ats-Tsauri dan yang semisalnya, ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang sangat lembut atau kepekaan hati, ya. Ketika di waktu malam mereka tidak terbangun, terlewatkan dari salat sunnah, mereka menuduh dirinya. Ada apa itu? Imma dia telah melakukan maksiat, sehingga Allah Ta'ala halangi dia dari amalan yang baik. Seperti itu, ya. Fayatasawwaku wa yatawaddau. Lalu beliau pun bersiwak, ya. Jadi Aisyah menghitung ketika bangun Rasulullah SAW memulai dengan siwak. Wa yatawaddau, dan beliau berwudu. Tsumma yusalli, kemudian beliau salat 9 raka'atin, salat 9 rakaat, la yajlisu fihinna illa inda tsaminah. Beliau tidak duduk kecuali ketika di 8 rakaatnya. Jadi 9 rakaat itu sekali salam, ya. Di 8 rakaatnya beliau duduk. Nah, ini namanya duduk tasyahud awal, tetapi di 8 rakaatnya. Fayad'u rabbahu, lalu di duduknya beliau berdoa kepada Rabbnya. Wa yusalli ala nabihi, dan beliau bersalawat kepada nabinya, yakni bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yanhadu, kemudian beliau bangkit, wala yusallimu, dan beliau tidak salam. Yakni di 8 rakaat beliau tidak salam, tetapi beliau bangkit lagi. Tapi kalau kita lihat, ikhwah, di duduknya itu beliau berdoa kepada Allah dan membaca salawat, yang kemudian digarisbawahi wa yusolli ala nabihi, bersalawat kepada Nabi SAW di tasyahud awal. Ya. Tsumma yanhadu, kemudian beliau bangkit lagi, wal yusallim, dan beliau belum salam. Tsumma yusolli tasi'ata, kemudian beliau salat yang rakaat ke-9-nya, fayaqutu, lalu beliau duduk. Tsumma yahmadu rabbahu, kemudian beliau memuji Allah Ta'ala, yakni baca tahiyat, ya, at-tahiyatu lillah wa shalawatu. Wa yusolli ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u, dan beliau berdoa, karena setelah bersalawat kepada nabi itu
Di tahiyat akhir kita disunahkan untuk berdoa. Summa yusallimu, kemudian beliau salam. Ya. Nah, dari hadis ini ikhwan, beliau hafizallahu taala berdalil bahwasanya bersalawat di setelah tasyahud awal itu bagian dari sunnah qauliyah. Baik, kalau Imam Nawawi di adkarnya beliau mengambil yang pendek ya, Allahumma sholli ala Muhammad saja. Dan beliau menyebutkan ilatnya, alasannya yaitu binaan litakhfif, untuk tasyahud awal itu tidak dipanjangkan. Baik, kemudian yang kesembilan, sunnah qauliyah kesembilan, ad-du'a ba'da tasyahudil awali watsani. Berdoa setelah tasyahud awal dan watsani ya, dan tasyahud yang kedua, yakni tasyahud akhir. Berdoa sawa'un amma ba'dal awal, sama saja ya, afan, saya keliru. Jadi berdoa setelah tasyahud awal dan tasyahud yang kedua. Beliau mengatakan sama. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa setelah tasyahud awal dan setelah tasyahud akhir. Amma ba'dal awal, adapun setelah tasyahud awal, maka riwayatnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala." Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW beliau berdoa, bersabda, "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyatu lillah." Ketika kalian duduk pada setiap kali dua rakaat, yakni tasyahud awal, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillahi wa shalawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini. Kemudian kata beliau, "Tsumma liyatakhayyar ahadukum." Kemudian salah satu di antara kalian hendaklah dia memilih minat du'ai a'jabahu ilaih. Dia memilih doa yang paling dia sukai. Falyad'u bihi rabbah. Maka adalah dia berdoa dengan doa itu kepada Rabbnya. Ya, hadis sahih ini dinilai oleh beliau ya. Baik. Jadi berdasarkan hadis ini ikhwan, kita dianjurkan untuk doa. Kapan itu? Setelah tasyahud awal, setelah membaca syahadat. Kata Rasulullah SAW, hendaklah salah satu di antara kalian dia memilih doa yang paling dia sukai. Ya. Wa amma ba'da tsani, adapun setelah tasyahud yang kedua, ya, setelah tasyahud akhir kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Maka itu dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza faragha ahadukum minas tasyahudil akhir." Apabila salah satu dari kalian telah selesai dari tasyahud akhir, falyata'awwadz billahi min arba'. Maka adalah dia itu berlindung kepada Allah Ta'ala dari 4 hal. Ini perintah dari Nabi agar kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari 4 hal. Sebagian ulama seperti Syekh Albani menyatakan doa ini wajib kita baca setelah tasyahud, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di tasyahud akhir ya. Nah, 4 hal itu ikhwan, min azabi jahannam, berlindung dari azab jahannam, wa min azabil qabri, berlindung dari azab kubur, wa min fitnatil mahya, berlindung dari fitnahnya hidup. Ya, kata para ulama, hidup itu tidak lepas dari fitnah. Ya, maka kita, kata para ulama, di antara saleh, seorang mukmin itu tidak boleh merasa aman dari fitnah terhadap agamanya. Wal mamat, dan fitnahnya kematian. Ya, sebelum kita wafat ikhwan, kita akan difitnah ya. Dan berat fitnahnya, dan Allah akan mengokohkan ahlul iman ya. Wa min syarril masih dajjal, dan berlindung dari fitnahnya keburukan dajjal. Nah, ini sabit dari Nabi SAW ya. Ini hadis ini sah dari Nabi SAW agar kita berlindung dari 4 hal tadi. Yang kalau kita mau lihat ikhwan, di sini di antara dalil ya, bahwasanya azab kubur itu hak ya. Ya, yang ini diingkari oleh siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Ya. Yang mereka beralasan untuk perkara gaib itu harus dengan hadis yang mutawatir. Padahal azab kubur itu juga hadisnya apa? Kata para ulama mutawatir ya, kalau dalam kitab Usuluddin itu.
Baik. Kemudian yang ke-10 ikhwan, at-taslimatul tsaniyah. Sunnah qauliyah adalah salam yang kedua. Salam yang pertama itu rukun. Salam yang kedua adalah sunnah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimataini. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salam dua kali. Kama jaa an Ibnu Mas'udin, sebagaimana telah datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salam ke arah kanan dan ke arah kiri. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang beliau ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah. Hatta yura bayadu khaddihi, sampai nampak putih-putihnya pipi ya. Nah. Jadi imamnya membaca assalamualaikum warahmatullahi. Makmumnya baca apa? Makmumnya baca apa? Sama ya. Tidak menjawab waalaikumsalam. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, kita salat ngikuti Nabi ya. Kadang orang awam itu lucu ya. Kok imam salam kita nggak jawab? Nah. Baik. Wa rubbama iktasara ala taslimatin wahidatin. Dan terkadang beliau hanya mencukupkan dengan sekali salam. Ini menunjukkan bahwasanya salam yang pertama itu apa? Rukun. Kama jaa an Aisyah, sebagaimana telah datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yusallimu fi sholati taslimatan wahidatan tilqa wajhihi yamilu ila shikil aymani syai'an. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salam di waktu salat dengan sekali salam ke arah wajahnya condong ke sebelah kanan sedikit. Jadi salamnya ke arah kanan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi, misalnya gitu. Hanya ke kanan saja, ke kiri tidak. Ini terkadang Rasulullah SAW meringkas hanya sekali salam. Ya. Kalau kita mau bahas ikhwan ya, lah kok Rasulullah SAW meninggalkan sunnah? Kan dua kali sunnah ya. Kata Syekh Soleh ya, ini bagi haknya Nabi bukan makruh. Artinya sunnahnya tetap berjalan karena Rasulullah SAW mengajarkan umat. Jadi salamnya beliau sekali itu menjadi faidah atau pelajaran bagi para fuqaha bahwasanya itu menunjukkan rukun. Adapun Rasulullah SAW salam yang keduanya itu adalah sunnah. Itu diantara sirriyah dari hadis Nabi SAW yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sesuatu yang makruh ya. Itu hanya mencontohkan kepada umat. Atau misalnya antum ketika baca kitab Bulughul Maram ya, Rasulullah SAW melarang mandi bekas, mesti mandi junub ya, sisa dari istri atau suami. Tapi sekali waktu Rasulullah SAW mandi pakai bekas istrinya, gimana itu? Ya. Para ulama menyebutkan itu tidak tahrim tapi makruh saja. Berarti Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang makruh. Kata para ulama, bagi haknya Nabi tidak makruh seperti itu ya, karena mencontohkan umatnya. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita masuk ke sunan al-fi'liyah itu. Sunnah-sunnah fi'liyah. Kita selesai bahas sunnah-sunnah qauliyah, sekarang kita masuk ke sunnah-sunnah fi'liyah. Yang pertama, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Ya. Kapan kita angkat kedua tangan itu? Inda takbiratul ihram, pertama ketika takbiratul ihram, wa indar ruku'i, dan ketika ruku', wa raf'i minhu, dan setelah ruku' atau bangkit dari ruku', wa indal qiyami min at-tasyahhudil awal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Jadi di empat tempat ini. Yang pertama ketika takbiratul ihram, kita angkat tangan kita. Allah, ya, Allahu akbar. Ya. Nanti kita lihat hadisnya. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salata. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan mangkib. Mangkib itu bahu ya. Diangkat sejajar dengan bahu. Ini juga kita perlu ikhwan apa? Seorang ahli sunnah itu
diupayakan untuk memiliki ihtimam, perhatian terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa istilahnya taksir, mengabaikan atau meremehkan. Allah, misalnya gitu. Jangan tidak sampai ke bahu misalnya. Allah akbar. Misalnya gitu ya. Upayakan kita untuk, kata Syekh Saleh, Syekh Abdul Razak, saddidu au qaribu. Upayakan kita untuk persis seperti Nabi atau setidaknya mendekati. Ya. Dan kita berupaya untuk menjauh dari salatnya orang-orang munafik. Apa itu? Idza qamu ila salati qamu kusala. Malas-malas. Oh, ya jangan. Kita nggak boleh seperti itu. Baik. Diangkat sejajar dengan bahu. Idza iftataha shalah, itu dilakukan ketika memulai salat, yakni ketika takbiratul ihram. Wa idza kabbara li ruku', dan beliau mengangkat juga ketika takbir untuk ruku'. Allahu akbar untuk ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku', dan beliau takbir mengangkat tangan ketika mengangkat kepalanya dari ruku'. Rafa'ahuma kadzalika aidan. Ya, di sini dikatakan mengangkat kedua tangannya juga. Jadi mengangkat kedua tangan itu dalam hadis ini ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, bangun dari ruku, dan ketika setelah bangkit dari tasyahud awal ya. Nah, ini belum disebutkan. Untuk tasyahud awalnya belum ini. Insyaallah di bawahnya ini. Baik. Kita bacakan lagi hadis selanjutnya dari Nafi anna Ibnu Umar, sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu ketika masuk ke dalam salat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, ketika ruku beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Dan ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. yakni bangkit dari ruku ya. Wa idza qama min rak'atain, dan ketika beliau bangkit dari 2 rakaat, yakni setelah tasyahud awal, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, wa rafa'a dzalika ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Ibnu Umar memarfu'kan perbuatan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya perbuatan Ibnu Umar itu bukan hadis mauquf tapi hadis marfu', yaitu hadis sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah tempat kita mengangkat kedua tangan. Takbiratul ihram ketika hendak ruku, bangkit dari ruku, kemudian setelah 2 rakaat atau setelah tasyahud awal. Wa yusannu raf'uhuma ahyanan. Nah, sekarang kita ditambah sedikit mengangkat kedua tangan itu, tetapi sesekali ya, ahyanan itu diperhatikan sesekali. Kapan? Inda kulli khafdhin wa raf'in. Setiap kali kita turun sujud dan setiap kali kita bangkit dari sujud. Jadi ketika antum mau sujud, Allahu akbar. Tapi sesekali. Ketika bangun dari sujud, baik itu di rakaat awal, rakaat kedua, rakaat ketiga misalnya, itu sesekali dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Mal hadisnya dari Malik bin Huwairis radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi sholatihi idza raka'a. Sesungguhnya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di waktu salatnya ketika beliau ruku. Ketika ruku beliau mengangkat kedua tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku', dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, yaitu ketika i'tidal. Wa idza sajada, dan ketika sujud. Ya. Ketika mau turun sujud beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu min sujud, dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau mengangkat hatta yuhadhiya bihima furu'a uzunai. Beliau mengangkat tangannya itu sampai sejajar dengan apa ini namanya? Telinga. Ya, cabangnya telinga. Allahu akbar. Sampai cabang telinga. Tapi ini ahyanan ya. Ahyanan itu sesekali. Tidak dijadikan rutin mengangkat sampai sejajar telinga. Yang rutin sampai sejajar bahu. Nah, baik ya, kita simak adzan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik ikhwan, kita masih melanjutkan dari sunnah-sunnah fi'liyah. Kemudian yang kedua, wad'ul yamini 'ala shimali fawqa sadri. Sunnah fi'liyah yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, fawqa sadri, diletakkan di atas dada. Ya. Ini adalah sunnah fi'liyah. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kana an-nasu yu'maruna ayyadha ar-rajulu al-yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah." Adalah manusia, yang dimaksud ini adalah para sahabat. Mereka diperintahkan agar seseorang itu meletakkan tangan kanannya di atas ziroknya yang kiri. Ya. Zirok itu lengan atas. Di waktu sholatnya, qala Abu Hazim, berkata Abu Hazim, la a'lamuhu illa yanmi dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengetahui itu kecuali ia menisbahkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Sahal bin Sa'ad mengatakan manusia diperintahkan agar seseorang itu meletakkan tangan kanannya di bagian apa ini? Pergelangan, ontan pergelangan sendiri ada, terus diletakkan di atas kaf, ya, itu juga ada. Jadi riwayatnya ada 3 sekurang-kurangnya. Tangan kanan diletakkan, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, atau di pergelangan, atau di sini. Nopo ini? Dalam bahasa Arabnya dhira, lengan atas ya, kan lengan bawah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi. Sedangkan beliau wa wada'a yadahu, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Ya, hadis di sini berbicara tentang sunnah fi'liyah di waktu sholat, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian diletakkan di dada. Ya, meskipun sebagian ulama ada yang berpandangan meletakkan tangan di bawah pusar. Ya. Dan seingat saya di dalam sifat sholat Syekh Albani itu dinisbahkan kepada perbuatannya Ishaq bin Rahawayh rahimahullah ta'ala. Ishaq bin Rahawayh itu salah satu syekhnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian di bawah pusar. Dan kata Syekh Sholih di dalam Mulakhas Al-Fiqhi, kedua-duanya itu tidak masalah. Ya. Walaupun kata Syekh Albani belum diketahui persis ya, dasarnya apa, tetapi itu dilakukan oleh seorang imam ahli hadis. Kemudian para ulama berhusnudzon, tidak mungkin Syekh Ishaq ibn Rahawayh melakukan seperti itu tanpa ilmu, ya. Kemudian yang ketiga, an-nazaru ila mawdi'i sujud. Sunnah fi'liyah yaitu melihat ke tempat sujud. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata, "Lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah." Ketika Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah, ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi. Pandangan beliau tidak pernah menyelisihi dari tempat sujudnya hatta kharaja minha, sampai beliau keluar darinya. Ya. Jadi ini menjadi sunnah fi'liyah, bahwasanya ketika sholat itu kita mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud. Kemudian yang keempat, ikhwan, ayaf'ala fi ruku'ihi ma tadammanathu hadhihi al-ahaditsu min al-hay'at. Sunnah hay'ah lagi, mengerjakan di dalam rukuknya apa yang tercakup di dalam hadis-hadis berikut. Di sini ada beberapa hadis yang berbicara tentang rukuk.
Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW idza raka'a lam yushkhis ra'sahu. Beliau SAW itu ketika rukuk beliau tidak mengangkat kepalanya. Walam yusawwibhu, dan tidak sawwab itu merendahkan. Tidak merendahkan kepalanya, walakin baina dzalik, tetapi di antara itu. Ini ketika rukuk kepala itu tidak diangkat ke atas dan tidak pula ke bawah. Sejajar dengan punggung kepalanya. Ya, jadi diupayakan ketika rukuk itu tidak fokus melihat ke tempat sujud. Ya. Tetapi biarkan pandangan mata itu sebagaimana kepala itu sejajar dengan punggungnya. Itu sunnah. Wa Abi Humaid fi wasfihi li salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abi Humaid dalam menyifati salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala beliau berkata, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Ketika beliau rukuk maka beliau mengokohkan kedua tangannya di dua lututnya. Jadi kedua tangannya itu benar-benar memegang kedua lutut. Summa hasara dhahrahu. Kemudian beliau meratakan punggungnya. Ya. Bagi yang ada kitab bisa lihat ya. Hasara dhahrahu bil ha' was sad al muhmalah al maftuhatain ay sanahu fi istiwa'in min ghairi taqwis. Maksudnya membungkuknya itu fistiwa, yaitu lurus tanpa takwis. Takwis itu seperti kaus. Kaus itu seperti apa? Busur panah, tidak, tapi lurus. Ini posisi rukuknya ya. Wan Wa'il bin Hujr, kemudian dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja asabi'ahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu ketika rukuk, beliau itu merenggangkan jari jemarinya. Tidak dikumpulkan tapi jari jemarinya direnggangkan, dan ini memegang lutut, direnggangkan. Wan Abi Humaid, kemudian dari Abi Humaid radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu, sesungguhnya Rasulullah raka'a wa fawada'a yadayhi ala rukbatayhi. Beliau sallallahu rukuk lalu beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, ka'annahu qabidun 'alaihima. Seolah-olah beliau menggenggam keduanya, wa wattara yadayhi fanahahuma an jambaihi. Kemudian beliau pun menyingkirkan kedua tangannya. Afan, wattara di sini maknanya awajahuma. Maksudnya membengkokkan kedua tangannya itu, fanahahuma, lalu menyingkirkan, menjauhkan dari jambaihi, dari rusuknya. Ya, ini butuh apa? Contoh ya, contoh. Praktek. Praktek. Antum praktek. Betul. Anak Pak Ibu, saya berdiri. Baik. Jadi posisi ruku itu, Ikhwan, kalau kita baca dari hadis tadi, ya, kita mulai dari mengangkat tangan, Allahu Akbar. Nah, posisi tangan ini direnggangkan, kemudian benar-benar meletakkan atau menggenggam lutut ya. Kemudian bagian tangan ini dilengkungkan, bengkokkan ya, renggangkan, dijauhkan dari jambaihi, dari dua sisi tubuh kita atau rusuknya. Dan ini diupayakan bagian punggung itu lurus, tidak membentuk busur panah. Kemudian kepala juga diupayakan untuk sejajar dengan punggung ya, jangan diangkat ya, jangan juga di taswib ya, di rundukkan ya, seperti itu. Insyaallah itu adalah sunnah fi'liyah ya. Satu lagi, Ikhwan, sebenarnya masih banyak ini. Dengan cepat katam atau santai saja? Santai. Padahal ini setiap waktu kita amalkan loh. Baik. Yang kelima, taqdimul yadain ala rukbataini fi sujud. Nah, ini yang jadi khilaf antara para ulama ya. Mendahulukan kedua tangan atas kedua lutut ketika sujud. Jadi dua tangan dulu kemudian lutut. Ini yang dibela oleh Syekh Albani, Syekh Abdul Azim dan beberapa ulama yang mengikuti beliau. Jadi ketika sujud itu tangan dulu kemudian apa? Lutut. Ya, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir."
Apabila salah satu di antara kalian sujud, maka janganlah begitu namanya? Turun sebagaimana turunnya onta. Jangan menderum seperti menderumnya onta. Ini kata para ulama, ini asal hadisnya. Jangan menyerupai onta ketika turun sujud. Asalnya ini. Nah, yang jadi khilaf adalah kalimat setelahnya. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah dia meletakkan dua tangan dulu sebelum dua lutut. Ini yang menjadi khilaf. Kata Ibnul Qayyim, hadis ini maklub. Maklub itu terbalik. Yang benar gimana? Wal yadha rukbatayhi qabla yadayhi. Letakkan lutut dulu baru kedua tangan. Ini yang dibela oleh Syekh Utsaimin dan para ulama di Saudi ya. Di Saudi. Ya. Kalau Syekh Utsaimin ya, Anda bisa lihat misalkan di syarah Kuniyah, beliau membahas tentang hadis ini. Yang cocok atau sesuai ketika turun itu anggota yang paling tinggi atau paling bawah? Paling bawah. Berarti lutut dulu baru itu yang dibuatkan Syekh Utsaimin. Terlebih kalau dilihat onta itu kalau turun tangannya dulu, ya. Kaki depan ya. Jadi nanti bisa pilih yang mana. Tafadhol ya. Ini khilaf di antara para ulama. Baik, sampai di sini dulu. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.